Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat pagi. Seperti biasa, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Let's Sabah 2. Di pada episode kali kita masih bicara soal pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi terlaksana pada tanggal 27 November 2024 dan saat ini sudah dalam tahapan pilkada yakni masa debat yang memang dinantikan masyarakat, di mana masyarakat akan mendengarkan bagaimana visi-visi dari pasangan calon dan kemudian juga bagaimana pasangan calon ini beradu inovasi, beradu gagasan jika mereka terpilih nanti selama 5 tahun. Nah untuk itu kita terhubung secara virtual dengan delegasi kita Bapak Dr. Saifuddin S.Saibah. Selamat pagi Pak Saifuddin. Apa kabar pagi yang cerah di Kota Banjarbaru hari ini Pak Saifuddin? Selamat pagi, Fatia dan pemirsa Duta TV. Alhamdulillah kabar baik ya, dan semoga juga para pemirsa kita dalam keadaan bagus juga semuanya. Dan kita memang di minggu-minggu ini tadi ya, Fatia, ada satu perhatian publik kita, ya, perhatian Baik. masyarakat kita tertuju kepada mulainya dilakukan sesi debat ya, di era-era masa kampanye untuk pemilu kada kita tahun 2024 ini. Dan Baik. kita ketahui bersama ya, kemarin Fatia, bahwa di Mhm. tiga provinsi kan sudah dilakukan debat pertama juga antara calon gubernur dan wakil gubernur. Di tingkat kabupaten kota kita juga menyaksikan, khususnya di Kota Banjarmasin juga sudah dimulai juga debat antara tiga pasangan calon. Dan dari Baik. debat ini kita coba menelisik ya Fatia dari sudut pandang redaksi, bagaimana kemudian debat ini menjadi panggung bagi para calon, dan kemudian bagaimana juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat kita, bagi warga pemilih kita nanti untuk menentukan pilihannya. Tentu bisa saja orang bicara apakah ini efektif atau tidak efektif debat ini. Mhm. Ya, apa sesungguhnya ya esensi debat yang juga kita perhatikan bersama, karena kita jadi siarkan juga secara live oleh Duta TV di kita. Fatia. Baik, apakah juga para paslon memanfaatkan debat ini begitu Pak ya untuk meraup suara dari mereka yang menonton? Bisa saja momentum debat ini dimanfaatkan oleh mereka yang masih labil Pak untuk menentukan pilihan A atau B atau C, mungkin dengan adanya debat bisa menilai siapa yang menurut mereka layak. Langsung saja nih Pak, kalau kita lihat beberapa tahun belakangan memang ajang debat ini dimanfaatkan sekali oleh warga Pak, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi di mana setelah debat berlangsung muncul potongan-potongan video seperti visi misinya begitu di media sosial tanpa harus orang lama-lama menyaksikan nih Pak. Seperti apa tanggapan dari redaksi yang memang ajang debat ataupun panggung debat ini dimanfaatkan oleh orang dan juga menjadi antusias tersendiri nih Pak bagi masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, dari sorotan kita ya, sesungguhnya kita coba lihat dari perspektif debatnya dulu, nanti kita akan lihat Mhm. juga seperti yang Fatia katakan, bagaimana dari perspektif kita sebagai anggota masyarakat atau calon pemilih ya, nanti Baik. untuk mencoblos di tanggal 27 November yang akan datang. Nah, Mhm. dari perspektif panggung debat itu sendiri kan sesungguhnya Fatia dia mempunyai dampak ya. Dampak itu kan tidak saja yang kata Fatia tadi ada potongan-potongan di media sosial, Mhm. tetapi Baik. kan dampak yang bisa terlihat kita adalah mengukur tentang kemampuan para calon kepala daerah kita. Dari Mhm. sisi yang kita tonton itu kan, untuk kita ukur itu secara umum ya, dalam pandangan-pandangan yang umum, bagaimana kemampuan dia di dalam berbicara, bagaimana kemampuan dia dalam berpikir, ya kan, bagaimana kemampuan dia dalam menyusun gagasan, ya, bagaimana kemudian kemampuan dia menyampaikan pesan-pesan pada saat nanti dia akan terpilih menjadi kepala daerah. Nah, kemampuan yang seperti itu ya menurut kita di redaktif artinya itu sebenarnya mempunyai dua dampak. Mhm. Dampak yang pertama sebenarnya adalah dampak bagi para pendukung mereka sendiri. Karena Baik. nanti kalau kita bisa pilih pendukung itu kan tentu ada pendukung fanatik dari kedua belah pihak atau ketiga belah pihak ya pada saat debat, Mhm. atau pendukung fanatik dari yang berdebat itu. Nah, oleh itu sebenarnya walaupun dia pendukung fanatik ini kan biasanya seperti apapun dia tidak menghiraukan jagoannya itu Ya. ya. Tampilnya Mhm. seperti apa, pokoknya kalau sudah milih yang ini kita tetap seterusnya akan milih yang ini gitu.
Jadi ini yang kita istilahkan sudah teguh hatinya dan tidak terpengaruh untuk keterpilihannya. Jadi bagi dia sebenarnya tidak akan memilih yang lain karena itu sudah menjadi kecintaannya. Tetapi sesungguhnya juga debat itu akan mempunyai peran penting bagi mereka, Pak Tia. Kenapa? Hmm. Ya, peran pentingnya untuk menunjukkan kepada lawannya, menunjukkan kepada publiknya, ya, ini adalah calon kami yang kami banggakan, gitu. Nah, di situ yang istilah kita muncul bukan sekedar istilah kita keterpilihan, tapi ada istilahnya kebanggaan bagi para pemilihnya untuk kemudian memilih calon yang memang dari awal diunggulkannya oleh mereka itu. Hmm. Ya, termasuk mereka yang supporter yang datang khusus kan ke acara debat yang kita perhatikan. Itu pasti sudah menjadi supportingnya, tapi kalau nanti calonnya itu tampil dengan memuaskan semua pihak, ya paling tidak ya kan itu akan membuat kebanggaan bagi mereka. Begitu juga sebaliknya ya, bagi mereka yang kemudian ada menurut ahli-ahli politik itu nanti coba kita analisa ada 10% kah yang tidak suka. Itu pasti yang tidak memilih karena itu adalah pendukung fanatik calon yang lain. Ya, bagi pendukung fanatik calon yang lain, paling tidak juga ya mereka melihat kemampuan lawannya itu. Lawan pengayang dikaguminya itu seperti apa. Nah, oleh karena itulah maka di mereka juga nanti pada saat umpamanya nanti tidak terpilih pada saat kemudian tanggal 27 November pencoblosan itu, mereka juga akan Baik. mengakui tentang kemampuan calonnya ini. Sehingga kan ada fair di situ Hmm. ya. Memang sekali Hmm. lagi dalam paradigma politik ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi Ya. bukan berarti debat itu tidak bermanfaat bagi mereka yang suka dan tidak Hmm. suka ini. Tapi itu yang kita sebut dengan unsur kebanggaan bagi mereka. Nah, ini yang kita lihat, itu dampak yang pertama ya, berarti ya. Kadang-kadang ini kita Baik. tidak tersoroti ya. Kita tidak Hmm. nyoroti itu, pokoknya kalau sudah milih ini ya milih ini, kita tidak perlu lagi debat, katanya. Bukan, pasti dalam konteks komunikasi itu pasti penting. Karena sekali lagi untuk menunjukkan kebanggaan terhadap calonnya itu, Pak Dian. Nah, kemudian yang memang yang disasar ya oleh debat itu kan sebenarnya adalah pemilih-pemilih yang kita sebut dengan swing voter itu, atau pemilih-pemilih yang masih ragu yang belum menentukan pilihan ya. Nah, kalau pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan atau belum menentukan pilihan dalam kategori yang sudah pasti, maka mereka ini tentu akan terpengaruh terhadap debat ini. Ya, kenapa? Karena memang mereka ini adalah biasanya pemilih-pemilih yang rasional ya di situ untuk menentukan apakah pilihan saya ini sesuai dengan keinginan saya untuk mereka-mereka yang bisa mampu memimpin daerah ini. Hmm. Nah, oleh itu kelompok yang seperti ini sebenarnya debat justru lebih lebih penting lagi karena justru akan menentukan pilihan mereka nanti pada saat pencoblosan. Nah, inilah yang kemudian yang disebarkan di media-media sosial, potongan-potongannya itu ini meyakinkan yang kelompok ini, Mbak Dia. Meyakinkan Baik. kelompok-kelompok yang memang menurut kita ya masih belum menentukan pilihan secara pasti terhadap calon-calon kepala daerah itu. Oleh karena itu nanti kita menghimbau ini kepada kepada para calon juga ya yang berdebat atau kepada masyarakat kita, makanya debat itu jangan dianggap remeh karena apa? Bagi mereka-mereka yang belum menentukan pilihan inilah saatnya bagi mereka untuk menilai dari kebimbangan-kebimbangan itu yang nanti menjadi bahan pertimbangan mereka untuk memilih. Walaupun memilih itu sekali lagi juga yang harus kita sadari ya juga yang namanya pilihan kan bersifat subjektif. Nah, karena pada saat bersifat subjektif itulah, maka kemudian di panggung debat itu akan menentukan dua hal gitu, Mbak Tia. Satu yang terkait dengan performnya, ya, yang Hmm. kita ini kan show ya, debat ini show. Bagaimana kemudian show-nya itu bisa mengambil simpatik, ini tidak saja nanti terkait dengan materi debatnya, tapi show-nya para calon itu sesuai nggak secara dengan subjektif mereka yang menonton ini. Yang kedua baru bicara juga nanti substansinya, apa yang disampaikan sih gagasan-gagasannya kepada masyarakat kita pada saat debat itu. Nah, dua hal ini juga akan sangat menentukan ya Mbak Tia nanti bagaimana debat Hmm. itu dikemas dan dijalani oleh calon itu dengan stylenya, dengan gayanya ya. Nggak, ini nanti akan terjadi perdebatan, nanti kita akan bahas Mbak Tia. Dan kemudian juga apakah lalu kemudian juga secara substansi ya yang seperti apa sih sebenarnya strategi debat itu yang bagus di mereka. Ya, ini yang juga akan kita coba bahas dari sudut pandang kita di redaksi, Pak ya.
Baik, debat sebagai ajang perform atau show ya Pak ya, karena kita tahu di awal-awal mereka pasti menunjukkan visi misinya, baru ada adu gagasan di sana. Ada dua poin, yakni ada menarik simpatik masyarakat atau mungkin secara substansi untuk gagasan. Nah, kita bahas di segmen kedua saja Pak, karena kita tahu panggung debat ini adalah citra pertama mereka muncul ke permukaan setelah mereka dinyatakan lolos begitu untuk maju sebagai paslon. Usai jeda tetap bersama kami dalam program Lensa Madua. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Si Mimin nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telogomas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak duda, jalan tutup mata. Balik lagi di The Unik guys. Uy bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk berbagai resep-resep Yahut yang lagi viral sekarang. Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor nggak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintahan di Kalimantan Selatan bersama saya Fatia. Pemirsa, tahun 2024 sesaat lagi di mana kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, presiden, dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif. Dari pemerintah daerah akan memastikan dan memasukkan kegiatan ini dalam kalender nasional yang menjadi event tahunan di Tanahku. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Duta Banua edisi hari ini. Fatia saya Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di Lensa Baru di segmen kedua, masih bicara soal panggung debat dan juga pilihan warga atau masyarakat yang sebentar lagi tinggal menghitung bulan, kurang lebih 1 bulan begitu ya, untuk menuju pesta demokrasi yang dinantikan ini untuk memilih kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota ataupun bupati, khususnya di Kalimantan Selatan yang juga dilaksanakan serentak se-Indonesia. Langsung saja Pak Saifuddin, sebelum kita bicara soal simpatik dan juga substansinya atau adu gagasan dalam perform debat ini sendiri, ada yang menarik Pak. Seperti yang saya sounding bahwasanya panggung debat ini sebagai sebuah citra Pak yang menggambarkan
kepintaran seseorang, keahlian seseorang, atau mungkin kebisaannya Pak dalam menguasai panggung. Banyak catatan-catatan usai mereka yang sudah melaksanakan debat dari public speaking-nya, kemudian juga dari hal-hal yang memang mereka belum menguasainya. Seperti apa Pak Saipudin tanggapannya kalau kita kaitkan dengan penilaian secara opini publik oleh masyarakat melihat situasi seperti ini? Ya, Pak Tia dan pemirsa TV kan kita menyadari ya sesungguhnya kan orang itu punya kekuatan masing-masing ya dalam konteks yang kita sebut dengan talentanya, bakatnya, pola pikirnya, cara berpikirnya. Itu kan relatif orang itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang yang harus kita sadari kan Pak Tia, ada orang kuat di satu bidang, tapi kemudian bisa saja lemah di bidang yang lain. Dalam beberapa hal sering juga disebutkan ada yang berpikirnya bagus, ya good thinking, tapi kemudian berbicaranya kurang menarik, ya tidak good speaker umpamanya. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang good speaker, pandai sekali dia berbicaranya, tetapi kadang-kadang pemikirannya tidak begitu baik, tidak begitu runtun umpamanya ya. Jadi ini sekali lagi ada orang juga yang hebat dalam menulis, good writer istilah kita, tapi pada saat bicaranya kurang bagus gitu. Nah, ini yang harus kita sadari bersama bahwa memang ada orang punya kekuatan masing-masing ya. Seperti kita kan Pak Tia, ya kalau yang namanya presenter kan pastilah itu speakernya dulu ya diutamakan. Tapi kan calon pemimpin kita barangkali ya juga ada punya kelemahan-kelemahan di dalam konteks berbicara, apalagi berbicara di depan publik, apalagi berbicara di satu debat yang tradisinya mungkin belum begitu terbiasa di dalam masyarakat kita yang kita sebut dengan debat ini. Jadi ada permakluman itu kita juga bisa maklumi dalam konteks yang seperti itu. Nah, tetapi kan yang juga harus menjadi catatan kita, debat itu menjadi penting yang Pak Tia katakan tadi, karena ini sekali lagi yang kita pilih ini kan pemimpin. Karena kalau pemimpin ini kita tentu berharap punya harapan, punya ekspektasi kan. Ya, ekspektasi kita apa, harapan kita apa, tentu adalah yang komplit, bisa ya orangnya cerdas, berbicaranya baik, punya wibawa, ya lalu kemudian bisa mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Tanggap itu kan terlihat dari gesturnya, dari mimiknya ya pada saat orang itu berbicara, dan apalagi kalau nanti orang bisa melihat lebih dalam lagi, ini tidak sekedar yang Pak Tia katakan yang disebut dengan pencitraan tadi, tetapi betul-betul keluar dari hatinya, dari pemikirannya, sehingga apa yang dikatakan itu adalah tulus pada saat orang bicara mengenai gestur orang-orang yang berbicara di depan publik itu. Nah, ini yang tentu juga akan menjadi perhatian kita ya Pak Tia pada saat memang memilih menjadi seorang pemimpin. Let's say yang seperti Pak Tia katakan tadi juga, ya bagi kita kan kalau sudah menjadi pemilih fanatik kadang-kadang ya seperti apapun ya. Ya kan Mbak Tia, apapun gitu ya, ya udah kalau itu sudah menjadi kesukaan saya ya udah tetap saya tidak akan tergoyahkan oleh kondisi-kondisi itu. Nah ini yang kita sebut dengan ekspektasi orang yang secara subjektif bagi para calon itu sendiri, termasuk juga bagi harapan kita yang menonton ini. Oleh karena itulah ya tentu kita berharap kepada mereka ya nanti juga penyelenggaraan berikutnya debat ya itu harus tampilkan kemampuan yang terbaik yang harus mereka sampaikan kepada masyarakat. Artinya kemampuan itu tidak boleh ditutup-tutupi karena itu sekali lagi efeknya menjadi kebanggaan bagi pemilihnya dan itu juga akan menjadi perhatian bagi lawan-lawannya dan akan menjadi pilihan bagi orang yang belum menentukan pilihan di dalam konteks yang seperti itu. Nah, ini harapan kita ya Pak Tia, oleh karena itu kenapa harus ada persiapan, kan teknis juga harus diperhatikan mereka ya Pak Tia, pada saat berbicara itu kan ada batas waktu. Nah, ada batas waktu ini lalu kita bicara yang bagaimana mengemas substantifnya ya. Ada substansi dari yang ingin disampaikan tuh gimana cara kita mengemasnya di situ. Nah, ini yang menurut kita dari debat yang kita siarkan itu harus diperhatikan ke depannya. Ya, kenapa? Ya, satu sisi kadang-kadang kita pingin dalam tanda petik ya tidak bicara substansi yang istilah kita ada basa-basinya dalam tanda petik di awal, atau kita langsung saja kepada inti persoalan. Nah, ini yang dilatih sesungguhnya ya Pak Tia oleh calon sebelum debat. Jadi bagaimana mereka menyesuaikan alokasi waktu yang diberikan, yang mereka itu diajak rapat oleh KPU ya baik itu provinsi maupun kabupaten kota, durasinya udah disampaikan kepada mereka. Ini durasinya nanti ada 4 menit penyampaian visi misi, ada 2 menit, ada 1 menit tanggapan ya.
Nah, itu yang harus dimainkan oleh mereka ya. Nah, oleh karena itulah maka strategi debat dalam konteks substansi ini ya Pak ya, dalam sorotan kita di redaksi mesti harus pendekatan-pendekatannya makro. Jadi tidak secara detail mereka harus menjelaskan itu. Maka orang-orang yang bisa melakukan pendekatan-pendekatan makro itu, dia bisa merangkum semua persoalan itu menjadi sesuatu yang sifatnya rasional. Jadi dia tidak perlu membutiri secara detail, ya. Karena apa? Kalau detail pasti tidak cukup waktu. Iya. Itu sudah kita sampaikan kalau detail pasti tidak cukup waktu. Tapi orang melihat frame-nya secara luas. Jadi frame secara luas, gagasan-gagasan itu bisa tergambar pada saat dia menjawab permasalahan. Nah, oleh karena itu ini yang disebut ya dalam keilmuan itu yang disebut dengan holistik. Jadi berpikir holistik itu berpikir menyeluruh, tetapi kemudian disampaikan dalam waktu yang singkat untuk merangkum semua persoalan, semua permasalahan. Nah, ini ada ilmunya memang di dalam konteks yang seperti ini yang kita baca di redaksi itu, berarti ya kemampuan orang ya mengemukakan sesuatu itu secara kuliah, secara keseluruhan dalam frame yang kita sebut dengan utuh di situ. Nah, beda dengan cara berpikir yang mikro, ya memang dia membutiri satu. Ya. Itu akan terjadi dalam diskusi yang panjang. Dan itu dalam debat biasa dihindari, kecuali hanya untuk memberikan satu contoh saja. Ya, ini yang nanti kepuasan orang akan melihat, kan yang kita lihat ini kan bukan mencari siapa yang pintar dan tidak pintar, tapi kemampuan dia mengemas satu persoalan, kemudian bagaimana kemudian dia frame-nya pada saat untuk memecahkan persoalan itu. Jadi bukan diuji satu seperti ujian, enggak. Ya, ini sekali lagi bicara tentang substansinya pun adalah kemampuan mereka menangkap dan merangkul semua persoalan-persoalan di dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, ya seperti yang juga Pak Tias sering, ini berarti harus apa? Harus piawai mereka di dalam konteks yang seperti itu. Nah, menurut kita, catatan kita ya dari debat yang di provinsi kah atau kota yang sekarang berlangsung kah, ini juga harus dibenahi oleh para calon. Maksud kita harus dipersiapkan. Walaupun ya Pak Tia, kita juga menyadari adakah sesuatu yang sifatnya menjadi strategi mereka. Nah, strategi mereka ini kan ya istilahnya dalam pertandingan itu ada yang suka bekalah aja kah gitu ya kan, untuk menarik simpati. Ya udah pokoknya bekal aja, atau ya menyerang kah gitu ya. Ini kalau itu soal strategi, tapi pertimbangan yang kita sampaikan itu adalah satu debat yang ideal sesungguhnya di dalam konteks kehidupan menurut catatan kita di redaksi. Fatia. Baik, ada hal yang menarik Pak di segmen awal yang kita amati begitu, bahwasanya dari paslon gubernur atau mungkin paslon wali kota Banjarmasin yang sudah melaksanakan debat, mereka di awal segmen itu menyampaikan visi misinya nih Pak. Apa mungkin kaitannya dengan swing voter? Karena kalau kita lihat visi misinya ini beragam dan mungkin sudah mencakup wilayahnya sendiri. Kita bahas di segmen ketiga, tetaplah bersama kami dalam program Lensa Banua. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, ini salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa Allahumma sholli ala sayyid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu yang ideal. Ideal kan begitu ya. Di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Di dunia hasanah. Fil akhirat hasanah. Dijanjikan Allah alanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Boleh makan minum berdiri, cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram.
Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Tapi bila mimpi kada bagus, berudah ke kiri. Pas saja kah? Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, ibadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lensa Baru, masih bicara soal panggung debat dan juga pilihan warga. Tentunya dari sudut pandang Dewan Redaksi kita, Dr. Saifuddin Saibah. Pak Saifuddin, kalau swing voter mungkin banyak ya. Kalau beda dengan saya memang adalah dari awal saya mencoblos begitu. Saya sudah tahu Pak siapa yang menurut saya layak ya. Jadi saya masuk salah satu orang yang tidak peduli apapun lawannya, saya tetap fokus pada satu titik begitu. Nah, ada yang menarik Pak, kalau dari swing voter ini sendiri, mereka kan katakanlah masih ragu-ragu, masih tidak mempunyai pilihan, masih menimbang-nimbang mana yang menurut mereka layak. Sedangkan pada debat kemarin kita lihat di sesi awal saja, mereka itu masing-masing menyampaikan visi misinya. Seperti apa mungkin relevansi di antara keduanya ini Pak, untuk menilai yang menurut mereka bagus, karena kalau kita lihat visi misi ini kan beragam dan juga bisa mencakup wilayahnya masing-masing nih Pak. Silakan Pak Saifuddin. Ya sih, kalau kita mau ngambil sampel ya, seperti sampelnya Pak Tia tadi, itu kan orang yang seperti Pak Tia itu juga banyak ya di belakangnya. Jadi kalau orang ngambil sampel yang tadi, yang bahwa apapun dalam debat itu tidak ada pengaruhnya lagi. Nah, seperti yang kita katakan pendukung fanatik itu kan nggak perlu lagi bagi mereka debat sesungguhnya, walaupun sekali lagi juga dalam tanda petik ya, kalau calonnya yang dikagumi itu kemudian tampil bagus sesuai harapan kita, kan ada nilai kebanggaannya ya di situ yang kita katakan ya, wah itu kan memang cocok kan calonku itu gitu kan gitu. Ada ya kan berarti ya ada kebanggaan di kita lah, istilah kita itu. Maka tidak jadi bulan-bulanan. Kalau jadi bulan-bulanan walaupun kita setia kan rasa ini juga gitu ya, rasa gimana gitu ya, perasaan kita. Ya ini menurut pandangan kita manusiawi sih menurut kita ya, Fatia, dalam konteks persoalan seperti itu. Tapi pada saat yang tadi yang Fatia katakan ya, dalam konteks debat ini, ya memang ya yang disasar itu ya, kalau ini dari sisi pemenangan ya, dalam sisi pemilihan kepala daerah dalam konteks tim pemenangan mereka, maka yang disasar itu sebenarnya adalah mereka-mereka yang ya tentu yang belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menurut mereka masih bisa dipengaruhi, masih bisa dipengaruhi, lalu kemudian bisa beralih ke mereka. Karena kita yakin ya tim pemenangan itu punya data di mereka. Data itu berarti ya secara politis nanti dia bisa kategorikan. Satu umpamanya saja dari sisi usia. Itu kan orang akan berhadapan dengan gen sekarang, ada Gen X, Gen Z dan segala macam, ada milenial ya, itu jadi pertimbangan mereka ya. Oleh karena itulah maka pemilih-pemilih milenial umpamanya dari mereka pertimbangannya lebih suka yang seperti apa sosok seorang pemimpin di mereka. Maka tentu kalau kita belajar kepada teori-teori ya dalam konteks generasi milenial, itu mereka suka yang rasional dan pragmatis. Ya, pragmatis dalam tanda kutip bukan aliran-aliran dalam konteks filsafat, tapi cara berpikirnya. Jadi orangnya harus rasional, berarti dia harus cerdas. Itu memang generasi milenial suka ya seperti itu. Terus yang kedua, berarti dia bisa mencarikan solusi-solusi yang cepat pada saat kemudian berhadapan dengan kepentingan mereka. Ini satu contoh ya dalam beberapa kajian. Sehingga dia tidak menyukai yang bertele-tele segala macam ya, tidak menarik bagi generasi milenial.
Nah, oleh karena itu kalau ada program-program kepala daerah visi dan misinya dan kemudian pada saat menjawab pertanyaan itu dia masuk ke dalam pemikirannya ini cocok ini dengan kita gitu ya. Itu biasanya dia akan terpengaruh ya. Nah, beda lagi dengan nanti pertimbangannya kelompok yang ingin dipengaruhi adalah kelompok-kelompok kultural namanya ya. Nah, ini kan sejumlah variabel kultural itu akan mempengaruhi mereka. Ya, dari sisi dalam tanda petik ya apa istilah kita itu performa orangnya dari sisi kultural itu umpamanya berarti ya adabnya ya sopan santunnya di situ ya, dari mana dia berasal ya, itu diperhatikan oleh mereka secara budaya di situ ya. Nah, maka orang-orang yang pertimbangan-pertimbangan kultural itu ya ini akan mempengaruhi mereka. Ini cocok dengan orang-orang kita sudah kayak ini ya, umpamanya ya. Baik. Nah, ya kan ini, wah ini cocok nih dengan orang kita sudah kayak ini ya. Kelakuan sidin, ucapan sidin, tingkah laku sidin. Jadi yang dilihat sebenarnya bukan substansinya, tapi ya istilahnya kesamaan secara kulturalnya gitu ya. Nah, itu juga diperhatikan biasanya kelompok mana di masyarakat kita yang ingin dipengaruhi secara kultural itu. Yang ketiga umpamanya saja ya, berarti ya orang-orang politik juga memetakan dari sisi religius umpamanya. Nah, maka kan muncul statement-statement yang menunjukkan religiulitas mereka. Nah, bagaimana menghormati ya lalu program-program yang terkait dengan keagamaan umpamanya. Baik. Ya, itu yang disasar mereka justru ya kelompok-kelompok religius ini. Ya, kelompok-kelompok religius. Nah, sekali lagi ini di masyarakat mana dalam tanda petik ya orang-orang politik akan dalam tanda petik menjualnya ya agar mereka mendapat simpati dari kelompok ini. Nah, dari itulah perhitungan dari 3 contoh ini saja ya berarti ya itu yang nanti akan menentukan di mereka strategi dan perform apa yang harus mereka lakukan pada saat debat itu. Jadi jangan dinilai ini ada sesuatu yang kosong kita katakan, tentu mereka dipersiapkan oleh tim mereka hal yang seperti itu. Ya. Nah, walaupun sekali lagi ya seperti yang Mbak Tia katakan akhirnya juga ya panggung debat itu akan bercerita tersendiri dan kita bisa memotret sesungguhnya ini kelompok mana yang ingin didekati oleh mereka untuk mempengaruhi pemilihnya. Kan gitu Mbak Tia, kan yang biasa kita lakukan juga seperti itu. Wah, ini cocoknya dengan kita. Oh, kalau gini kurang cocok. Gitu kan Pak ya. Apalagi kalau kita lihat, saya sependapat Pak dengan kesamaan antara si pemilih dengan juga si paslon. Misalnya si paslon ini menggunakan atribut-atribut tersendiri Pak, baik dari bajunya yang menggambarkan mereka berbudaya, kemudian juga dari atribut topinya atau kepalanya yang menggambarkan mereka religius sekali. Mungkin ini juga salah satu penilaian ya Pak ya dari masyarakat. Dan dari 2 debat ini kita tarik saja Pak, paslon gubernur ini sendiri. Memang kemarin ada pasangan Muhyiddin dan juga wakilnya, serta pasangan Acil Odah dan juga wakilnya. Menurut Dewan Redaksi nih Pak, plus minus di antara keduanya. Kalau saya mungkin ditanyakan, saya memang ada yang satu ada yang plus dan B ada yang plus. Kalau tanggapan Dewan Redaksi, seperti apa nih Pak? Apakah mungkin dari segi kedudukan sama rata, kalau kita kaitkan juga dengan temanya dan penguasaan panggung? Silakan Pak Safruddin. Ya ini yang menarik ya Mbak Tia ya. Sekali lagi kita bukan menilai satu audisi ya dalam konteks yang seperti ini, tapi kita melihat dari sisi-sisi yang kita katakan tadi, satu dari sisi performnya, kedua dari segi substansinya ya di dalam konteks debat ya di situ. Maka orang bisa nilai dan itu objektif penilaian itu ya Mbak Tia, tidak subjektif ya. Kalau dalam konteks ilmu-ilmu di komunikasi di kita dan ilmu-ilmu tentang public speaking. Maka pada saat lalu kemudian kita melihat performnya, saya pikir juga secara objektif kita bisa memperhatikan bagaimana perform menguasai panggung dari calon yang berdebat tadi, ya baik itu pasangan Muhyiddin Hasnur maupun pasangan Acil Odah Rojani, ya kita bisa melihat. Lalu kemudian bicara substansi yang disampaikan, ya bicara substansi yang disampaikan, kita juga bisa melihat mana sih yang memaparkan secara terstruktur dan langsung kepada inti persoalan yang menjadi visi misinya. Nah, itu juga terlihat ya. Sekali lagi kita tidak usah sebutkan mana yang lebih unggul, tapi tentu parameternya dilihat dari butiran-butiran visi misi yang disampaikan
Jadi pada saat kemudian dia mengungkapkan apa yang menjadi visi misinya, apakah disampaikan secara terstruktur, ya. Yang kedua, apakah itu kemudian secara tajam menukik kepada permasalahan yang ingin dilakukan, ya. What can you do-nya, apa yang kamu lakukan pada saat kemudian nanti terpilih jadi kepala daerah. Ada dua hal saja, Pak. Ya, pada seorang bicara visi, itu adalah pejamkan mata kita 5 tahun akan datang daerah kita akan jadi apa. Itu orang bicara visi. Tapi kalau bicara misi, orang akan bicara apa yang dia lakukan pada saat dilantik dan kemudian berjalan selama 5 tahun. Jadi pada saat kita baca visi misi, tergambar visi kita itu, 5 tahun ke depan seperti ini nanti Banua kita. Tapi kalau orang bicara misi, ini yang akan dilakukannya untuk mencapai visi itu. Ya. Baik. Nah, kita akan lihat, ya, dan penilaiannya saya pikir objektif di kita, ya, Pak Tia, ya, dan kita bisa nilai sendiri, ya. Di dalam konteks itu ada yang menyampaikan, ya, dalam tanda petik, ya, secara panggung dia bisa saja menguasai baik, tetapi kemudian dia tidak menyampaikan itu secara tajam dan menukik kepada persoalan yang dihadapi Banua kita. Ada yang berpikir strategis pasangannya, lalu kemudian sudah terlihat jalan-jalan yang akan dia kelola dan itu cerdas pada saat ingin mencapai yang tujuan bersama untuk kehidupan Banua kita di 5 tahun yang akan datang. Jadi plus minus ini nanti akan kita lihat, ya, Pak Tia, dan tentu akan menjadi pertimbangan para pemilih kita, Pak Tia. Baik, masih ada debat-debat yang lain, apalagi yang kita tahu kabarnya KPU masih akan menggelar 1 debat lagi untuk pasangan calon, baik itu gubernur dan wakil gubernur bergabung dengan gubernur dan juga wakil gubernur. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Lensa Banua. Kopi 1000 inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener dimanapun Anda selalu setia dan menantikan obrolan kami di SKSI Talks. Anda tahu nggak tujuan orang yang sebenarnya? Kan beda. Pada saat kita bicara yang seperti ini, langsung ini aja kan gestur kita kelihatan mana yang bergayaan, mana yang serius, ya kan? Tapi kalau tulisan video kita tidak tahu mana orang yang serius, mana orang yang bergayaan. Kiri kanannya itu harus seimbang, tapi bukan berarti keburukan itu harus seimbang dan kebaikannya tidak seperti itu. Tetapi kita berada di tengah itu jauh lebih baik. Sebagai ibu, perempuan adalah madrasah pertama dan utama sebagai sumber ilmu dan pendidikan bagi anak-anaknya. Sebagai istri, perempuan harus mampu menjadi pendamping yang sepadan, ikut bertumbuh dan berkembang seiring perkembangan pasangannya. Lalu, bagaimana cara perempuan agar bisa berdaya? Perempuan harus mampu menyadari potensinya dan mengembangkan sesuai kapasitasnya. Kalau ada sahabat perempuan yang kesusahan, mendapatkan kekerasan domestik dalam rumah tangganya, tolong pian-pian sebagai sesama perempuan bantu. Caranya banyak, bisa dengan memfasilitasi, bisa juga dengan membantu langsung. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Si Mimi nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telogobas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata.
Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di Lensa Baru di segmen terakhir masih bicara soal panggung debat dan juga pilihan warga, di mana masyarakat bisa memanfaatkan debat ini untuk melihat seberapa jauh penguasaan calon gubernur atau mungkin calon wali kota terhadap tantangan masa kini, khususnya di wilayahnya masing-masing. Pak Saifuddin, ini kan masih debat yang perdana ya, kalau kita lihat kan kalau Pilgub ini sendiri masih ada nanti dijadwalkan untuk mereka berpasangan kembali beradu argumen, begitu kembali berdebat. Dan untuk wali kota sendiri, kota Banjarmasin itu masih ada 2 kali, di mana untuk wakilnya akan bertemu dengan wakil dan juga mereka kembali berpasangan begitu. Ada hal yang menarik Pak, soalnya kan memang setiap debat ada tema-tema tersendiri dan juga ada catatan-catatan tersendiri dari Dewan Redaksi terhadap penampilan mereka. Apa mungkin yang perlu mereka benahi dan mungkin apa yang perlu mereka katakanlah perbaiki Pak dari perform pertama ini sendiri, baik itu Pilgub ataupun Pilwali Pak? Ya, Pak Tia dan pemirsa kita ya, yang menjadi sorotan kita, yang menjadi catatan kita di redaksi, yang pertama ya kita lihat dari sisi penyelenggaraan ya Pak Tia. Terus yang kedua dari sisi keterlibatan para pihak yang melakukan perdebatan yang kita katakan dari awal tadi. Jadi dari sisi penyelenggaraan tentu ya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPU, baik itu KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, yang menurut kita sih sebenarnya lebihlah kemudian mengikutsertakan potensi yang ada di daerah. Ya. Kalau kita bicara mengikutsertakan potensi yang di daerah, artinya kita menginginkan sebenarnya pelaksanaannya itu juga bagian daripada kemajuan daerah kita. Jadi bermitra dengan lokal, yang terlibat juga orang-orang di lokal di kita, dan kita tahu semuanya punya kemampuan kan di orang-orang kita. Ya tidak kalah dengan kemampuan-kemampuan secara nasional. Itu yang menjadi catatan kita juga, di samping mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh mereka, sehingga ke depannya yang menurut kita, karena yang punya kepentingan terbesar itu kan sebenarnya warga kita untuk memilih. Jadi tidaklah warga secara nasional. Kalau nasional mereka kan sebenarnya kepentingannya di elected di tingkat nasional seperti pemilu presiden yang kemarin. Baik. Itu yang pertama. Kepada penyelenggara juga ya, menurut kita petunjuk-petunjuk yang terkaitan dengan template ya, rundown acara, dan kemudian juga tugas ya, dari moderator, ya memang kita melihat ada masih dalam tanda petik ya, ada kekakuan di situ. Karena yang dijaga itu kan memang secara ketat durasi di mereka, ya, yang dijaga ketat oleh mereka, sehingga kadang-kadang kita melihat seperti robot para orang diperlakukan yang berdebat itu. Jadi tidak ada insert yang humanisnya dari dari moderator di situ. Jadi kita sebenarnya pengen, kalau kita bicara sesuai akar budaya kita, ya mesti ada di CCP yang sikapnya tidak terlalu tegang lah dalam konteks perdebatan itu. Dan itu kan sebenarnya tugasnya moderator, tapi karena moderator dikasih template yang begitu ketat, dia hampir tidak diperkenankan berimprovisasi di situ ya, untuk kemudian membawa suasana debat itu menjadi lebih santai tetapi berbobot di situ. Nah, sehingga peran moderator itu kalau menurut kita seperti pembawa acara aja, ya seperti pembawa acara yang tidak punya improvisasi. Tapi apakah diperkenankan atau tidak dalam debat formal seperti pemilihan kepala daerah ini ya, kita juga tidak tahu regulasi yang seperti itu. Tapi harapan kita kalau itu bisa dibuat seperti itu bisa lebih menarik lagi nanti kepada para penontonnya di dalam konteks yang seperti itu. Jadi dari sisi penyelenggaraan yang menurut kita itu yang menjadi catatan kita yang untuk diperhatikan dari penyelenggara itu. Terus yang kedua yang Pak Tia tanyakan dari sisi para calon yang berdebat ya di situ. Nah sekali lagi yang mesti harus mereka persiapkan adalah bagaimana memperhitungkan alokasi waktu yang sudah disediakan. Itu sangat penting di mereka. Oleh karena itulah maka gunakanlah pendekatan-pendekatan makro pada saat melakukan jawaban. Nah, setelah kamu masih tersisa waktunya, baru ambilkan 1 atau 2 contohnya dalam pendekatan-pendekatan mikro. Jadi pendekatan mikronya itu tidak usah dijelaskan, tapi makronya lah yang dijelaskan. Dan di sini berarti calon harus punya pengetahuan yang komprehensif. Kalau bicara tentang kota umpamanya, dia harus punya wawasan tentang kota,
termasuk data-data umumnya ya. Jadi tidak nol data yang dia melihat pada saat melihat problem kota, umpamanya. Dia tahu problem kota itu apa aja. Ya, pada saat bicara tentang problem di Provinsi Kalimantan Selatan, dia tahu problem di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu apa aja secara holistik. Nah, kalau ada waktu, nanti setelah itu baru kemudian memberikan 1 atau 2 contoh untuk didekati secara mikro di situ. Nah, ini yang harus menurut kita dibenahi ya pada saat kalau ingin nanti secara substansi ya itu menarik orang yang mendengarkannya ya. Dan itu ya perlu, karena ini adalah perform, perlu latihan mereka untuk menjawab itu dan perlu simulasi di belakang panggung atau sebelum debat itu. Jadi kalau ditanya kami tidak ada persiapan yang khusus, nah ini dipertanyakan sebenarnya ya, kalau ingin tampil yang bagus begitu ya harus ada persiapan khusus pada saat menjelang debat ini ya. Kalau kita menganggap debat ini sekali lagi yang kita katakan tadi ya bisa menjadi kebanggaan bagi para pengagumnya ya, ya sekaligus juga akan menarik yang belum menentukan pilihan atau yang masih bisa dipengaruhi ya di dalam konteks pada saat pemilihan itu. Jadi oleh itu ada keseriusan menurut kita ya dari calon dan timnya untuk kemudian menganggap debat ini penting, tidak sekedar seremonial aja, tidak sekedar memenuhi ya seremoni bahwa ada debat kami ikut debat gitu ya. Jadi dianggap sebagai panggung kayak kampanye biasa aja. Ya enggak, ini bukan panggung kampanye yang secara vulgar pilihlah saya, enggak. Tapi ini kan gagasannya yang dilihat dulu. Ya memilih sih urusan yang kedua bagi kita ya, tapi gagasan-gagasan Anda, perform Anda, cara berpikir Anda pada saat menjawab, kemudian ketajaman analisa Anda, ya itu akan dilihat ya secara ideal oleh masyarakat kita, sehingga yang kita katakan punya kebanggaan kita terhadap calon kita yang memang sudah kita jagokan, atau itu bisa mempengaruhi ya masyarakat kita yang masih bimbang atau masih belum menentukan pilihan untuk nanti memilih di situ. Jadi menurut kita ini yang harus dibenahi oleh mereka, sehingga dalam konteks komunikasi ya itu juga perlu latihan di mereka, sehingga persiapan itu bukan persiapan dalam tanda petik ya mencari-cari bocoran-bocoran soal, enggak. Persiapannya justru adalah melatih mereka untuk kemudian bisa berpikir holistik terhadap berbagai macam persoalan. Oleh itu harus di briefing di dalam konteks itu ya, isu-isu di Banua kita apa aja, isu-isu di kota kita apa aja, isu-isu di kabupaten kita apa aja. Kalau ditanyakan ini nanti bagaimana kita akan menjawabnya secara holistik, baru memberikan 1-2 contoh. Sehingga frame itu ada di kita, sehingga menurut kita pada saat debat itu mereka mesti membawa catatan-catatan. Jadi pada saat kemudian ada pertanyaan dicatat oleh mereka. Pada saat mendengar isu ada dicatat. Jadi poin-poin itu mereka akan muncul dengan sendirinya, dan itu kalau itu terjadi, itu berarti sudah dipelajari oleh mereka terlebih dahulu keseluruhan problem-problem yang ada di kita. Apalagi kan temanya sudah ditentukan. Jadi sekitar tema itu mesti harus dikuasai oleh mereka, sehingga kita melihat betul-betul bagaimana calon kepala daerah kita itu nanti tampil mengesankan. Dan mudah-mudahan di debat berikutnya atau kabupaten kota yang belum debat ya itu memperhatikan hal-hal yang seperti itu, sehingga bagi kita bisa kita lihat lebih menarik lagi. Bagi pengamat kita bisa mengatakan ini calon yang menguasai lapangannya, menguasai permasalahan di daerahnya, dan punya ide-ide brilian yang bagus untuk nanti solusi kepada kita. Karena sekali lagi, pejamkan mata kita 5 tahun akan datang seperti apa Banua kita, ingin lihat apa yang ingin mereka kerjakan, visi misinya sudah jelas atau tidak, menukik atau tidak, tajam atau tidak visi misinya, ya itu yang akan menentukan nanti Banua kita atau daerah kita, kabupaten kota kita di 5 tahun yang akan datang. Fathia. Baik, terakhir Pak, secara singkat saja, apa mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang saat ini masih ragu-ragu, karena kita tahu ini masih debat perdana, masih banyak sumber informasi yang harus didapat Pak terhadap si pasal ini sendiri. Silakan Pak Saifuddin. Ya, kalau kita sampaikan ke masyarakat kita, Fathia, kita mengharapkan sebenarnya masyarakat mengikuti debat secara utuh ya. Jadi jangan melihat penggalan-penggalan yang ada di media sosial, karena penggalan-penggalan itu kan sekali lagi nanti tidak bisa menjawab secara komprehensif apa yang disampaikan oleh mereka. Jadi lihat itu secara keseluruhan, dan itu kita bisa lihat pada saat menonton debat atau siaran-siaran ulangnya ada di channel-channel media sosial yang itu disampaikan secara utuh. Lebih bagus lagi kalau juga disertai dengan ulasan-ulasan yang objektif dari berbagai kalangan yang sesuai bidang keahliannya untuk melihat persoalan-persoalan yang disampaikan tadi. Yang mudah-mudahan tidak langsung memberikan penilaian nanti terhadap potongan-potongan pendek itu, tetapi kemudian berusaha mencari sumber yang lain yang lebih
komprehensif lagi sebelum memberikan penilaian. Oleh itu juga ada dua tantangan, berarti kan satu tantangan kita menampilkan debat lebih menarik lagi, calonnya lebih perform lagi, secara substansi dia lebih menguasai lagi. Di samping itu juga penyelenggaranya lebih memberikan, sekali lagi adalah keleluasaan ya bagi moderator dan masyarakat untuk terlibat langsung untuk menonton debat itu. Berarti ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Saiful Sa'ibat telah berbagi informasi di Lensa Banua kali dengan tema yang sangat menarik, yakni panggung debat dan juga pilihan warga. Kita berharap sekali ya Pak ya nanti di next debat ini bahwasanya si paslon bisa memberikan visi-visi yang sesuai dengan harapan masyarakat, kemudian juga mereka bisa menguasai permasalahan di wilayahnya dengan mengajukan gagasan dan juga inovasi-inovasi yang bisa diterima, tentunya dengan menyampaikan hal-hal yang adem begitu Pak ya, jangan sampai nanti hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat kembali terulang. Semoga dialog kita di Lensa Banua kali pemirsa dapat berguna bagi pemirsa, dan juga tidak lupa Pak kita mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Akhir kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.